Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Afida Pandi. Jadi teman-teman, hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu. Jadi hari ini, udah teman-teman stylenya sudah bersama hitam. Nah, jadi hari ini teman-teman, aku bakal ujian sidang skripsi aku, dan sidang aku sudah kemarin di ACC, dan hari ini aku bakal ujian pukul 8 pagi. Nah, jadi kemarin itu tanggal 26 Januari, itu sidang aku sudah di ACC teman-teman. 27 aku daftar langsung kan, tahun aku langsung daftar. 27 nya teman, kalian tahu teman-teman, aku dikasih tahu bahwa aku bakal sidang di hari ini tanggal 28 Januari jam 8 pagi. Itu aku boleh kabarin tanggal 27 Januari jam 3 sore. Jadi Hamin 19 jam aku dikabarin baru bahwa aku bakal ujian besok. Dan aku kayak, hah? Maksudnya tuh mendadak sekali gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Sekarang kita sudah mau ujian, dan ya ini, lihat teman-teman, sidangnya terjadi. Lihat, aku ngeprint sampai 4 lengkap teman-teman, karena 3-nya buat dosen penguji sama 1-nya buat aku. Nah ternyata dosen pembimbing aku itu juga masuk sebagai salah satu dosen penguji teman-teman. Lihat, dan ya, aku ujian kan jam 8, sekarang baru jam 7.31, pastinya masih ada 29 menit lagi, dan dosen aku juga belum datang. Dan lihat di sini teman-teman, di sini bahkan belum ada orang sama sekali teman-teman. Ya memang sih hari ini ujian cuma 2 orang teman-teman, tapi belum ada penampakan sama sekali. Nah tapi nanti kelas aku sana teman-teman, tuh yang itu tuh kelas aku ini, mana ya, susah kali nunjuknya. Ini. Nah, kelas aku bakal di sana, dan udah bisa masuk sebenarnya. Cuman aku pikir nanti aja, karena aku juga ngasih makan gorengan buat ganjel perut. Oke teman-teman, jadi harusnya kan aku tuh ngebawa HDMI sendiri teman-teman, karena aku pikir kan, oh nggak usah pakai HDMI deh, karena kan colokan proyektor di kampus udah bisa masuk laptop aku, setahu aku kan. Nah ternyata aku lupa teman-teman bahwa ruangan yang ini nih nggak bisa langsung masuk, beda mungkin ya kabelnya ya, masih pakai lama. Jadi alhasil aku harus membawa HDMI. Nah sebenarnya kita tuh sudah disuruh bawa HDMI sendiri teman-teman. Aku itu udah takut, aduh matilah, maksudnya gimana ya aku mau minjem HDMI, kan aku berarti ngelanggar peraturan gitu kan. Oh ternyata untunglah teman-teman, ibunya baik, masih baik hati dan masih mau dipinjami HDMI-nya. Selamat. Baik, selamat pagi Bapak Heru dan Ibu Novitas. Jadi perkenalkan, saya Alfred Mandi, di mana hari ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi yang telah saya teliti selama kurang lebih 3 bulan ini. Tadi tentu dari kita dengan judul analisis dampak dari non-performing loan dan juga net interest margin terhadap profitabilitas perbankan yang terdaftar di Indeks Infobin 15 pada periode tahun 2022 sampai 2024. Nah sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan melihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020, sektor perbankan itu masih memiliki dominan yang cukup kuat, meskipun pada saat itu juga ada sektor bursa saham dan juga keuangan non-bank yang berkembang pesat, namun tetap struktur dominan dari sistem keuangan tetap didominasi oleh dari sektor perbankan. Nah lalu kita tahu juga bahwa pada tahun 2020 itu muncul masalah kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh COVID-19 yang menyebabkan NPL dari perbankan itu naik signifikan, yang dapat membuat masyarakat menjadi khawatir dengan simpanannya yang berada pada bank. Nah lalu
Kenapa ini penting? Karena NPL itu merupakan salah satu parameter untuk mengukur kredit yang diberikan perbankan. Nah, sedangkan kredit itu merupakan salah satu dari dua layanan utama perbankan, di mana fluktuasi suku bunga itu dapat mempengaruhi dari profitabilitas semua perbankan di Indonesia. Nah, lalu indeks yang kita pilih kali ini indeks yang saya pilih kali ini itu adalah Infobank 15 karena berisikan nama-nama perbankan yang berfundamental baik di Indonesia. Nah, lalu untuk teori yang saya gunakan pada penelitian kali ini itu adalah agency theory. Nah, kenapa saya menggunakan agency theory? Ini karena dari agency theory itu kita dapat diberitahu bahwa ada atau tidaknya sih hubungan kontraktual antara pihak pemilik dengan pihak pengelola atau yang biasa kita sebut sebagai agen. Nah, pihak agen ini dapat membuat keputusan atas nama perusahaan sehingga baik kecil ataupun besar hasil keputusan yang diberikan itu dapat memberikan dampak kepada perusahaan tersebut. Nah, lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan, jadi dari populasinya itu adalah perusahaan perbankan Indonesia, sedangkan sampelnya itu adalah indeks dari indeks dari Infobank 15 dan juga metode yang saya gunakan adalah purposive sampling. Nah, lalu untuk hasil penelitian dari yang sudah saya teliti ditemukan bahwa hipotesis bahwa NPL menghasilkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas itu ditolak. Sedangkan sebaliknya untuk hipotesis bahwa NIM itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas itu diterima. Nah, lalu 45,5% dari profitabilitas perbankan Indonesia itu dipengaruhi oleh NPL dan juga NIM. Nah, lalu ada satu hasil lagi yaitu nilai konstanta dari return on asset itu menunjukkan nilai 0,193, sedangkan dari net interest margin itu menunjukkan nilai dari 0,656. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya. NPL itu seperti apa sih dan berapa batas wajar NPL untuk saham-saham perbankan atau untuk perusahaan perbankan? Jadi Pak Hendro, kalau untuk NPL sendiri itu adalah makro pemilu. Itu merupakan suatu parameter atau ukur dari total kredit bermasalah di suatu perbankan di Indonesia. Sebenarnya bukan Indonesia tapi di Indonesia. Nah, jadi kalau untuk angka persen dari NPL dari perbankan Indonesia itu dari 5% Pak. Namun pada umumnya perbankan Indonesia untuk saat ini bahkan seperti bank besar seperti BCA dan juga 3 top bank pemerintah itu memiliki NPL saat ini berada di bawah 3%. Untuk yang NPL net ya Pak. Kalau yang gross kan mungkin mereka bisa lebih daripada itu. Nah, terkait dengan NPL, biasanya kan ada yang namanya cadangan dana untuk mengantisipasi ketika NPL itu meledak di atas batas toleransinya. Kalau bank pemerintah dan juga top 3 tadi itu biasanya di 2,9%, nggak sampai 3%, maksimalnya di sana batasnya. Nah, kalau untuk dana cadangan itu dikenal dengan istilah apa sih? Kalau untuk dana cadangan itu dikenal dengan istilah CKPM Pak, atau cadangan keturunan nilai. Nah, CKPM itu seperti apa? Nah, CKPM itu adalah bentuk dari cadangan dana Pak untuk mengantisipasi dari kredit yang gagal bayar dari nasabah yang sudah berpotensi gagal bayar Pak. Nah, nasabah yang berpotensi gagal bayar ini itu adalah nasabah yang memiliki kolektibilitas kredit itu di negara pengancam diperhatikan kalau 3, 4 dan juga kalau 5 yaitu macet Pak. Nah, jadi kalau untuk nasabah yang sudah berpotensi sudah masuk ke level 3 itu dari pihak perbankan sudah harus menyiapkan dana CKPM untuk mengantisipasi dari gagal bayar nasabah tersebut. Kalau misalkan dana CKPM itu artinya antisipasi ya, jadi dia cadangan arus kas untuk mengantisipasi kalau ternyata banyaknya kredit macet lebih tinggi dibanding batas toleransi NPL gitu ya. Dan kalau nggak terpakai, maka alokasi dari laporan keuangan seperti apa? Bukan dari bank kan itu cadangan, bisa terpakai, bisa tidak terpakai kayak gitu. Nah, kalau terpakai dia pindah kemana?
posnya di dalam neraca itu. Mungkin masuk ke beban Pak, karena Kalau tidak dipakai maksudnya beban. kalau nggak ada pakai, kalau nggak ada masuk, kalau nggak ada pakai dia masuknya kembali ke laba Pak. Karena kan itu CKPN itu diambil dari laba perusahaan Pak. Nah jadi yang laba perusahaan apabila tidak digunakan maka dia akan kembali ke laba perusahaan. Oke teman-teman semuanya, jadi aku tadi udah selesai sidang, sekarang itu udah pukul 16.30 dan tadi aku selesai sidang itu pukul ya sebelumnya 9 pagi kayaknya jam 8.50-an. Tadi kalau nggak salah sidangnya cuma 40 atau 50 menitan gitu udah selesai dan ya udah dinyatakan lulus oleh 3 dosen penguji. Dan meskipun masih ada revisi ya, cuma nggak terlalu banyak sih. Dari bab 1 sampai bab 5 paling aku cuma suruh revisi untuk benerin cara ngutip jurnal orang sama ya keterbatasan di penelitian aku tuh harus ditambahin. Jadi bapaknya dari sebagai penguji dia juga ada memberikan saran dan ya paling ditambahin, nanti ya sudah minta ACC dari mereka. Kalau nggak salah waktu maksimal untuk revisinya 2 minggu deh, 2 minggu. Dan ya sudah selesai tadi aku juga sebenarnya sih udah ketebak sih sebenarnya. Kalau dibilang lulus atau nggak lulus pasti lulus lah ya kalau udah ujian gini kan. Cuman ya kita tetap harus menjalankan gitu ya. Yang penting sih kalau menurut aku pada saat ujian skripsi itu kita tuh benar-benar memahami variabel kita aja sih. Jadi tadi itu kan aku ditanya-tanya tapi lebih tanyanya itu lebih ke arah variabel aku membahas non performing loan, net interest margin dan juga profitabilitas perbankan. Nah yang penting kalau kita udah memahami variabel yang kita pilih ya harusnya ujian kita juga aman aja sih. Wah rambutku berantakan sekali guys. Dan sekarang jam 5 nanti aku mau ke kampus lagi buat sosialisasi unggah skripsi kita mandiri gitu. Aku lupa judulnya apa ya. Sosialisasi nanti aku coba cantumin sini deh judulnya. Aku lupa sosialisasi apa gitu jam 5 nanti. Dan ya sampai jumpa nanti dan sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lulus guys, akhirnya guys selesai juga kuliah ini.